teman-teman, sedikit sharing kita tadi ya. Saya dari belanja ya teman-teman. Jadi belanjanya itu di sini kita tidak berani banyak ya teman-teman, karena memang kondisi penjualan di sini itu tidak seramai di kota-kota besar ya. Jadi apa ya, artinya kita secara yang penting kita melakukan aktivitas kita harian seperti itu, jadi kita bisa mengalir dan dana kita bisa putar kan teman-teman ya. Karena di sini ya teman-teman, saya sendiri usaha di pekan, jualan di pekan-pekan, jadi setiap hari itu tidak sama ya teman-teman, sehingga kita membuatnya tidak terlalu banyak gitu kan, seperti itu. Dan berbeda-beda setiap hari itu berbeda, upahnya hari Kamis bikinnya agak sedikit seperti itu. Tapi kalau di hari Minggu saya kebetulan di pekan yang ramai, sehingga membuatnya lebih banyak ya teman-teman. Nah tadi ya teman-teman, saya sendiri dari belanja ya, ini belanja salah satunya gula pasir ya teman-teman. Gula pasir ini biasanya ini setengah kilo ya teman-teman. Biasa saya gunakan untuk sekitar 3 kilo lah, 3 kilo odading ya. Kalau ini membuat odading 3 kilo kurang lah kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau 3 kilo kadang saya tambahin dikit, tapi kalau memang mentok tidak ada lagi ya, setengah kilo ini buat 3 kilo biasa seperti itu. Tapi untuk standarnya ya teman-teman, 2 kilo setengah tepung terigu itu kita beri setengah kilo gula pasir kan, seperti ini. Dan kemudian saya tadi juga membeli wijen ya teman-teman. Ini wijen kemasan, wijen yang biasanya kalau kita beli itu adalah yang per kilo langsung, yang dalam karung ya teman-teman. Karena biasanya kalau upahnya saya masih usaha di Kalimantan dulu itu kan, seperti itu kita beli banyak sekalian seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak sayang. Kalau ini kan kemasan, ini berarti kan sudah tahan ya teman-teman, dalam arti kan karena wijen ini kadang-kadang ada ada bubuk gitu ya, apa namanya, kayak kutu gitu ya teman-teman, yang bisa masuk ke sini. Kalau kemasan seperti ini memang tidak ada ya teman. Nah jadi ini juga saya gunakan untuk beberapa hari ya teman-teman, artinya kita membuat gula halus ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi kalau informasi ya teman, kalau saya sendiri gula halusnya untuk gula tengah odading itu saya menggiling sendiri ya teman. Di sini menggiling itu hanya berapa ya, 2.500 kalau sekilo. Jadi murah sekali ya teman, daripada kita membeli gula halus yang sudah yang jadi itu, dan harganya juga lebih mahal ya teman-teman. Nah kemudian saya membeli ini teman-teman ya, ini tadi aroma ataupun esen ya teman-teman, karena saya sendiri di sini kan pasta untuk kopior itu nggak ada ya. Biasanya pakai kopior, jangan pakai kopior, tapi kopiornya tidak ada. Nah jadi pengganti kopior sendiri ya teman-teman, saya menggunakan esen pisang Ambon ya, seperti itu. Saya pilih esen karena apa, esen ini warnanya itu bening ya teman-teman. Kalau kita mencari pasta pisang Ambon aja, umpamanya yang pasta ya, bukan yang esen, itu biasanya warna ya, ada warnanya, dia mempengaruhi warna ya teman-teman. Dan sudah saya pernah jelaskan teman-teman, kalau apa ya namanya, aroma itu kalau kita bisa membedakan dulu. Kalau esen itu kan memang dia khusus untuk aroma, tapi kalau pasta otomatis dia nanti mengandung 3 unsur, yaitu warna juga, kemudian rasa dan aroma. Kalau ini kan memang khusus di aroma saja ya teman-teman. Jadi rasanya itu memang tidak seberapa, tapi mengandung aroma yang sangat serba sekali ya teman-teman, khususnya ini karena pisang Ambon seperti itu. Dan saya sendiri tadi ini membeli ini ya teman, susu bubuk ini teman-teman ya, sekilo ini bisa saya gunakan untuk beberapa minggu ya teman-teman ya, sepertinya sampai 2 minggu atau 3 minggu, karena memang tergantung membuat kita juga ya teman. Jadi saya sendiri tidak membuat banyak teman-teman, kecuali hari Minggu tuh bisa sampai 10 kilo ya teman-teman, karena kondisi di desa sendiri teman, jadi tidak bisa membuat banyak kan, seperti itu. Nah, jadi ini susu yang murah, bukan yang susu yang seperti Pontera yang sangat mahal sekali itu. Jadi harga standar yang kisaran 35 ribuan seperti itu. Nah jadi ada lagi di bawah ini kan yang hanya 20-an ribu, sekitar 25 sampai 30 ribu, ini 35 ribu per kilo. Dan ini tadi kita bergunakan ya teman, dalam kurun sekitar 3 mingguan lah seperti itu, baru habis. Kadang hampir sebulan juga, karena namanya kita membuat dikit ya teman, membuat dikit, jadi tidak terlalu banyak kan, seperti itu. Nah ini saya tadi untuk susu bubuk ya teman. Nah kemudian ini adalah mentega teman-teman ya. Saya membeli mentega, ini mentega Amanda. Memang saya sendiri biasa itu menggunakan mentega Amanda. Kalau umpamanya mentega Amanda itu tidak ada ya teman-teman,
saya biasa menggunakan Simas ya teman-teman, karena itu memang satu produk yang bersama, dan Simas itu kualitasnya lebih dari Amanda. Jadi mungkin kalau mentega ini sebenarnya ya kita itu tidak masalah ganti-ganti, tapi karena kebiasaan ya, kebiasaan, jadi kita itu nyamannya pakai mentega apa aja. Saya sendiri merasa dari dulu itu sering memakai mentega Amanda ya teman-teman, seperti ini. Jadi secara kita membuat adonnya itu sudah pas, enak gitu kan. Dan ini sendiri saya pakai ya teman-teman, setengah kilo ini biasanya saya pakai 2 kali, karena separuh ini ya teman, sebagian untuk cakwe dan dagingnya. Jadi karena membuat sedikit ya, kecuali hari Minggu itu ya. Jadi ini untuk menteganya ya teman-teman, jadi seperti ini. Tadi kita membeli mentega seperti itu. Nah jadi ini ya teman-teman, hasil belanja tadi kita membeli sedikit-sedikit seperti itu, kita gunakan untuk besok ini karena bukan untuk hari ini. Dan tadi saya membeli tepung terigu juga karena tepung terigu juga ternyata stoknya habis, jadi kita tidak bisa membeli tadi kan, seperti itu. Jadi membeli yang ada saja kan, seperti itu. Jadi bahan-bahan ini yang kita gunakan ya teman-teman untuk Oke teman-teman, ini sedikit sharing kita ya pada kesempatan kali ini, dan sebagai informasi saja bahwa ketika kita usaha di desa itu ya teman-teman, memang kita itu tidak sama dengan ketika kita di kota. Sangat berbeda siklusnya ya, secara perputarannya juga tentunya akan sangat berbeda. Nah ini bisa menjadi referensi teman-teman semua ketika akan membuka usaha di desa. Nah ada beberapa teman kita ya teman-teman yang bercerita juga, walaupun saat ini membuka merintis untuk di kota juga, memang keadaan sekarang itu memang belum stabil ya. Artinya kalau kita membuka dagangan itu memang harus jeli ya teman-teman. Artinya kita itu harus bisa konsisten, karena memang dari daya beli saat ini itu memang tidak seperti tahun-tahun lalu ya teman-teman. Nah, tapi mudah-mudahan yang penting kita berusaha teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sedikit sharing kita. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.